wasallam. Dan mudah-mudahan kesetiaan dan komitmen kita untuk terus berada dalam tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersamai kita hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Dan itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita bacakan pada khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri, penuh tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam kita diperintahkan untuk beramal secara maksimal. Hidup kita ini adalah untuk beramal, untuk beribadah, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, beramallah kalian, berbuatlah kalian, beribadahlah kalian, karena sesungguhnya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman akan melihat amalan-amalan kalian. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada syariat agama Allah, maka kita diminta untuk beramal. Dan tidak boleh kita berhenti untuk beramal. Karena prinsipnya beramal itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan teruslah kalian beribadah sampai datangnya kematian itu. Dan amalan yang paling baik adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara berterusan, secara kontinu, berkesinambungan walaupun sedikit. Tetapi para jamaah sekalian, salah satu di antara hal yang perlu untuk kita jaga di dalam beramal kita, dalam kita memperbanyak amalan kita di dalam kehidupan dunia ini adalah jangan sampai kita terjatuh kepada perkara-perkara yang dapat merusak, bahkan menghilangkan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala yang kita dapatkan dari amalan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiah. Apakah telah datang kepada kalian berita tentang hari kiamat? Pada hari kiamat itu kata Allah, wujuhun yawma idzin khasyiah. Ada wajah-wajah, ada orang-orang yang memiliki wajah-wajah penuh ketakutan. Siapa mereka itu? Siapa orang-orang yang takut, wajah-wajah yang penuh ketakutan itu? Amilatun nasibah. Mereka adalah orang-orang yang telah beramal. Amilatun nasibah, telah beramal maksimal dalam melaksanakan amalan. Nasibah, capek, lelah dalam beramal. Tapi apa? Apa kelanjutannya? Apa kesudahannya? Tasla naran hamiyah. Mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam yang sangat panas. Banyak amalan, maksimal dalam beribadah, maksimal dalam beramal, tapi penghujungnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Wal iyadu billah. Para ulama kita
Bukan ibadah yang dia telah lakukan meskipun banyak maksimal, tapi telah menjadi batal, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena terjatuh kepada hal-hal yang dapat merusak, membatalkan amalan-amalan itu. Maka pada hari Jumat yang mulia ini, pada khutbah Jumat ini, saya ingin menyebutkan beberapa amalan-amalan, beberapa perkara yang dapat membatalkan amalan-amalan kita. Dan Allah memang sudah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Salah satu makna membatalkan amalan itu adalah ketika kita sudah beramal dan setelah itu kita terjatuh kepada pembatal-pembatal amalan yang dapat menghilangkan keseluruhan kebaikan amalan kita atau menghilangkan sebagian dari pahala amalan yang telah kita lakukan. Maka apa saja para jamaah sekalian yang bisa membatalkan dan mengurangi pahala amalan kita? Yang pertama, yang paling besar adalah terjatuh pada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggugurkan, mengcancel seluruh amalan kita. Jadi bukan hanya sebagian amalan, seluruh amalan kita ini akan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita terjatuh pada kekufuran. Kalau kita terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Siapa yang kufur setelah keimanan, maka sungguh amalannya telah batal. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kami telah wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad, la in asyrakta, kalau engkau terjatuh kepada kesyirikan, menyekutukan Allah, menduakan Allah pada kekhususan-kekhususan yang menjadi hak Allah. Syirik itu artinya kita menyekutukan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususan Allah. Menghidupkan dan mematikan, memberikan rezeki, menyempitkan rezeki, memanjangkan umur adalah hak Allah. Kapan kita meminta kepada selain Allah, mencari jalan kepada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah kepada selain Allah, sungguh kita telah terjatuh kepada kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau terjatuh pada kesyirikan, maka amalanmu itu akan menjadi batal. Yang kedua para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara yang dapat menggagalkan amalan kita, mengurangi pahala kebaikan amalan kita adalah menganggap enteng, menghina, mengolok-olok atau bahkan membenci syariat agama Allah. Kita sebagai manusia, sebagai muslim memiliki keterbatasan. Tidak semua apa yang disyariatkan oleh Allah, baik yang sifatnya wajib, begitu pula yang sunnah. Tetapi ingat, ketika kita tidak mampu melaksanakan amalan itu atau ibadah itu atau syariat itu, jangan sampai kita terjatuh pada sikap membenci syariat agama Allah. Jangan sampai kita terjatuh kepada penghinaan terhadap syariat agama Allah. Jangan sampai kita terjatuh kepada memperolok-olok syariat, tuntunan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kapan kita terjatuh kepada semua yang telah kita sebutkan, membenci, memperolok-olok,
agama Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kita ini bisa saja menjadi batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa kalian memperolok-olok, menjadikan bahan agama ini sebagai candaan? Menjadikan agama ini, ayat-ayat Allah, sebagai bahan candaan, bahan untuk dijadikan tertawa-tawa, dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Kenapa kalian terjatuh kepada seperti itu? Mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda, kami hanya bermain-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah pantas kepada agama Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasulnya kalian mempermainkan semua itu, menganggap itu adalah bahan yang ringan untuk diperbincangkan? La ta'tadiru, tidak ada maaf buat kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur meskipun sebelum itu kalian beriman. Hati-hati memperolok-olok, menjadikan agama ini sebagai bahan candaan, bisa membatalkan amalan kita. Begitu pula kalau kita sampai pada tingkat membenci syariat agama Allah. Kata para ulama, meskipun kita lakukan itu, tapi kalau kita benci syariat agama Allah, maka itu bisa membatalkan agama, bisa membatalkan amalan-amalan kita. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Dalam surah Muhammad, amalan-amalan mereka dibatalkan oleh Allah. Kenapa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, banyak sunnah-sunnah, ajaran-ajaran agama Allah yang tidak bisa kita lakukan. Sebagian kita mungkin tidak mampu untuk memelihara jenggot. Sebagian kita mungkin tidak mengangkat celananya atau kainnya. Sebagian kita, sebagian muslimah mungkin belum mampu untuk memakai cadar, atau ajaran-ajaran agama yang lainnya yang telah ditetapkan kebenarannya di dalam syariat agama kita. Kalaupun belum mampu kita lakukan, jangan sampai kita jadikan agama itu sebagai bahan olok-olokan. Jangan sampai kita terjatuh kepada membenci syariat agama Allah. Memang kita tidak mampu laksanakan, tapi jangan sampai kita membenci apa yang disyariatkan oleh Allah, karena itu bisa membatalkan, menggugurkan amalan-amalan kita. Yang ketiga, para jamaah sekalian, di antara hal yang dapat membatalkan amalan-amalan kita adalah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqqur rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, dan menghalang manusia untuk berjalan di jalan Allah, dan mereka menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasul, durhaka kepada Rasulullah, padahal telah datang kepada mereka keterangan yang jelas, petunjuk dari Allah, maka semuanya itu tidak akan memudaratkan Allah. Bahkan Allah mengatakan, wasayuhbitu a'malahum, amalan-amalan mereka itu
halkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Dalam surah Al-Hujurat, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian memanggil Nabi seperti panggilan di antara kalian, antara satu dengan yang lain. Kalau mengangkat suara di hadapan Nabi saja tidak boleh, memanggil Nabi dengan panggilan yang sama dengan panggilan di antara manusia itu saja tidak boleh, apalagi menyelisihi sunnah, ajaran, perintah, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Maka Allah mengatakan, antahbata a'malakum. Bisa saja amalan-amalan kalian itu menjadi gagal, menjadi batal, karena kalian terjatuh kepada kedurhakaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di antara hal yang dapat menggagalkan amalan kita para jamaah sekalian adalah kezaliman. Kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para orang yang bangkrut itu, ya Rasulullah, adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang berharga. Kata Rasulullah, bukan itu orang yang bangkrut. Al-muflis, orang yang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamah, siapa yang datang pada hari kiamat bisalat, dengan pahala puasa yang banyak, pahala zakat, sedekah yang banyak, tapi apa? Waqad syatama hadza, dia pernah menghina orang lain. Dia pernah menghina orang lain. Wa kadzafa hadza, dia pernah menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Wa akhadha mala hadza, dia pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Wa daraba hadza, bahkan dia pernah memukul, menganiaya orang lain. Maka apa yang terjadi kalau kita terjatuh pada kezaliman yang seperti ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kebaikan yang dilakukan oleh orang ini akan dipindahkan kebaikannya itu kepada orang yang dia zalimi. Jadi ada yang dinamakan dengan transfer kebaikan. Kalau kita pernah menzalimi orang dan belum pernah kita meminta maaf kepada orang itu, dan orang itu tidak ridho atas perbuatan kita, maka siap-siap akan terjadi transfer kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang menzalimi itu akan dipindahkan kepada orang yang dia zalimi. Dan celakanya, kalau ternyata kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang menzalimi itu belum cukup untuk menutupi kezalimannya, maka sebaliknya yang terjadi, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa orang itu yang dia zalimi itu akan dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Maka hati-hati dengan kezaliman. Dia bisa menggagalkan kebaikan-kebaikan kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, di antara hal yang bisa menggagalkan amalan kita adalah kita takjub dengan kebaikan dan kesolihan kita, sombong dengan kesolihan kita, sehingga kita menghinakan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya bahwa engkau la yaghfirallahu laka, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah mengatakan kepada orang itu nanti pada hari kiamat, orang yang sombong dengan dirinya, menganggap dirinya lebih baik, dan mengatakan fulan, orang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Maka kata Allah, siapa yang mengatakan bahwa, siapa yang bersumpah dan mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, maka ketahuilah
aku akan memberikan ampunanku kepada si fulan, dan orang yang mengatakan itu, aku batalkan amalan-amalannya. Maka hati-hati para jamaah sekalian. Kita berusaha menjadi soleh, dan kita berusaha untuk mensolehkan orang lain, tapi jangan memandang enteng orang lain. Apalagi sampai kita mengatakan pintu hidayah tertutup buat kamu. Tidak boleh kita mengatakan Allah tidak akan mengampuni. Tidak. Tetap kita doakan, tetap kita berdoa agar orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang keenam di antara yang bisa membatalkan amalan kita adalah mendatangi dukun, tukang ramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 10 malam. Mendatangi, kalau sudah membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun dan tukang ramal itu, maka sungguh dia telah keluar dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Kemudian yang ketujuh yang dapat membatalkan amalan kita adalah meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar. Sholat asar ini adalah sholat yang spesial. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah semua salat dan salat pertengahan, salatul wusta, salatul asar. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat pertengahan itu adalah salat asar. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man taraka salatal asar faqad habita amaluhu." Siapa dengan sengaja meninggalkan salat asar, maka semua amalannya akan batal di sisi Allah. Maka inilah yang dapat menggagalkan, membatalkan amalan-amalan yang telah kita lakukan, amalan-amalan yang telah kita persiapkan, amalan-amalan yang telah kita lakukan, dan capek kita melaksanakan amalan itu, tapi bisa menjadi gagal, bisa menjadi batal, tidak bernilai, haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan nanti di hari kiamat, karena kita terjatuh kepada hal-hal yang dapat membatalkan amalan-amalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rapat luruskan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah.